Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Julianti dengan NIM C1B020103. Saya dari Prodi Manajemen Semester 3, Ruang 001, Angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 pertanyaan sistem informasi manajemen. Baiklah, kita mulai. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana kemajuan teknologi bisa mengubah perilaku dan kebiasaan konsumen? Baiklah, perkembangan teknologi saat ini sangat mempengaruhi hampir di seluruh bidang kehidupan di masyarakat yang menjadi semakin modern. Perkembangan teknologi ini sangat mempengaruhi pola perilaku dan kebiasaan konsumen yang ingin merasa lebih praktis dan mempermudah masyarakat dalam membeli atau mengkonsumsi produk ataupun jasa. Contohnya adalah e-commerce. Dikutip dari Investopedia, perdagangan elektronik atau e-commerce adalah model bisnis yang memungkinkan perusahaan atau individu bisa membeli atau menjual barang melalui internet secara online. Hampir semua produk termasuk jasa tersedia di internet, dari mulai makanan, musik, buku, produk rumah tangga, kebutuhan sehari-hari, tiket pesawat, bahkan investasi bisa dibeli di e-commerce. Itu sebabnya kemajuan teknologi perdagangan elektronik ini dianggap sebagai disrupsi ekonomi. Sarana e-commerce sendiri sangat beragam, dari mulai televisi, telepon, dan internet. Sederhananya, e-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang atau jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, TV, atau jaringan teknologi lainnya. Apalagi dengan seperti kondisi saat ini, COVID-19, semakin banyaknya situs belanja online yang membuat masyarakat lebih memilih untuk berbelanja secara daring atau online daripada harus keluar rumah untuk membeli barang-barang yang mereka perlukan. Dan pastinya ini juga membuat pembisnis pun mendapatkan profit atau keuntungan. Apalagi aplikasi belanja yang dibutuhkan masyarakat adalah aplikasi belanja untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dapat kita ambil contohnya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana sistem informasi manajemen dapat mendukung kinerja perusahaan. Sistem informasi manajemen juga bisa kita kenal dengan sebutan Management Information System, merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Cara kerja sistem informasi manajemen dimulai dari pengolahan data, kemudian disimpan dalam database, di mana informasi dapat diakses dan diupdate oleh semua orang yang memiliki wewenang sesuai dengan tujuan mereka. Sistem informasi manajemen ini dirancang untuk mengubah data dalam bentuk informasi digital. Jadi, data tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Singkatnya, sistem informasi manajemen adalah proses untuk memperoleh data, menganalisis data, dan menyajikannya dengan tujuan untuk mendukung pengambilan keputusan. Bentuk dari sistem ini adalah perangkat lunak berbasis komputer, seperti yang paling sederhana adalah lembar Excel, hingga platform yang lebih kompleks. Adapun beberapa manfaat sistem informasi manajemen untuk perusahaan. Yang pertama adalah meningkatkan akurasi data. Data merupakan sumber daya yang penting sebagai pendukung kebijakan yang akan Anda ambil. Data yang akurat sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis karena akan berhubungan dengan keputusan yang strategis.
Sistem informasi manajemen adalah alat yang akan memberikan data akurat yang dibutuhkan oleh perusahaan. Melalui sistem, data yang masuk akan diolah secara otomatis sehingga membantu tugas manajemen agar lebih efektif dan lebih efisien. Dan dengan dukungan teknologi internet, Anda juga bisa mengambil data yang dibutuhkan pada sistem secara real time. Baiklah, manfaat SIM yang kedua adalah mempermudah koordinasi. Sistem ini juga menyediakan layanan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengawasan, dan pengarahan pihak manajemen. Dari data informasi yang dihasilkan, selanjutnya dapat digunakan oleh departemen atau divisi lain yang membutuhkan. Pertukaran informasi yang tepat antar departemen mampu membentuk hubungan yang sehat dalam sebuah organisasi. Tidak hanya itu, sistem informasi juga membantu pihak manajemen dalam mendelegasikan tugas kepada pihak lain secara mudah. Koordinasi antar departemen juga dapat dilakukan secara cepat tanpa harus bertatap muka. Manfaat SIM yang ketiga adalah meningkatkan kualitas SDM. Ketika data informasi telah tersedia secara akurat dan cepat, tentu hal ini berpengaruh pada kinerja sumber daya manusia perusahaan. Mau tidak mau, sumber daya manusia yang menggunakan sistem ini harus menyesuaikan sistem kerjanya mengikuti perkembangan teknologi. Dengan sumber daya yang berkualitas, tentu saja akan berpengaruh pada proses perkembangan bisnis Anda di masa yang akan datang. Lalu, manfaat SIM yang keempat adalah menekan biaya operasional. Ketika sistem informasi manajemen telah bekerja bagi bisnis Anda, kesalahan yang terjadi akibat human error akan diminimalisirkan. Dengan minimnya kesalahan yang terjadi, membuat produktivitas kerja sumber daya manusia yang ada menjadi meningkat. Secara bersamaan, kondisi ini membuat biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan makin berkurang. Baiklah, selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga. Bagaimana menjaga etika bisnis di dalam bisnis modern? Baiklah, etika bagi pelaku bisnis berguna untuk menarik seseorang ataupun mitra untuk mampu bekerja sama dengan perusahaannya. Etika ini sendiri merupakan sebuah sikap, perbuatan, tindakan dari dalam diri seseorang terhadap sesuatu. Etika ditimbulkan dari diri sendiri, dari kebiasaan, ataupun dari lingkungan. Seorang pelaku bisnis dapat memiliki mitra yang banyak karena memiliki etika yang baik. Ada beberapa etika untuk menarik mitra atau seseorang agar mau berbisnis dengan kita. Yang pertama adalah kejujuran. Jujur adalah suatu nilai yang paling penting, yang paling dasar yang harus dimiliki dalam berbisnis. Jika Anda sampai ketahuan dalam menjalankan bisnis tidak jujur, maka reputasi bisnis Anda hancur dalam waktu yang singkat. Dan perlu diketahui, untuk mengembalikan sebuah kepercayaan dalam bisnis itu sangat sulit dan serta membutuhkan waktu yang lama. Oleh sebab itu, selalu berperilaku jujur kepada siapa saja. Karena manfaat dari perilaku jujur sangat sekali besar manfaatnya, termasuk untuk bisnis. Yang kedua adalah menggunakan bahasa yang sopan dan baik. Dalam pemilihan bahasa juga perlu diperhatikan. Hindari penggunaan bahasa yang kasar, mengandung unsur sara, dan obrolan yang bersifat pribadi. Bagi Anda yang belum terlalu kenal juga, jangan langsung mengajak bercanda, karena kita tidak tahu bagaimana nih sikap dari masing-masing seseorang. Jadi kalau misalnya kita mengajak mereka bercanda, belum tentu mereka dapat menerimanya. Bisa saja mereka merasa tersinggung dengan perkataan kita. Baiklah, yang ketiga adalah loyalitas yang tinggi, di mana seseorang itu harus mampu bekerja sesuai dengan visi dan misi perusahaan, serta tidak mencampurkan urusan kantor dengan masalah pribadi. Yang keempat adalah mengikuti peraturan.
Dalam dunia bisnis, pasti terdapat peraturan baik itu secara lisan maupun tertulis. Seorang pembisnis yang baik harus mematuhi peraturan yang ada di tempat perusahaan ia bekerja agar ia disegani oleh banyak pihak. Lalu, yang kelima adalah berjiwa pemimpin. Seorang pembisnis yang baik harus mampu memiliki jiwa pemimpin yang baik dengan menyadari adanya tanggung jawab yang harus dipikulnya. Lalu yang keenam adalah bersikap adil. Bersikap adil merupakan sikap yang tidak pilih kasih terhadap apa yang ingin dibebankan terhadap sesuatu. Dimaksudkan di sini tidak memandang dari jabatan, tidak memandang dari kedudukan ataupun kekuatan yang dimiliki. Supaya mereka itu bersikap adil terhadap walaupun jabatannya apapun itu, mereka tetap sama, tidak memilih, tidak pilih kasih. Lalu yang selanjutnya yang ketujuh adalah bersikap dewasa. Di sini Anda harus menjauhkan dari sikap kekanak-kanakan dan tidak mengedepankan ego diri sendiri. Anda harus berpikir panjang karena bisnis yang baik adalah bisnis yang bisa berkembang secara terus-menerus. Yang kedelapan, memenuhi janji dan komitmen yang dibuat. Seorang pembisnis dapat dipercaya karena ia itu mampu untuk memenuhi janji serta memenuhi komitmen yang ia buat terhadap kliennya. Jadi kalau kita dalam berbisnis, kita harus mampu tuh supaya kita harus menepati janji dan komitmen kita terhadap kepada klien kita. Penjelasan saya cukup sampai sekian. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.